Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ada satu ucapan yang bisa membuat langit terbelah, bumi pecah dan gunung-gunung runtuh. Suatu kejadian mengerikan akan terjadi jika ada fitnah keji yang ditujukan kepada Allah Sang Maha Esa. Oleh karena itu, hindarilah ucapan seperti yang akan dijelaskan berikut ini agar kita tidak terkena murka Allah. Fenomena langit terbelah dan bumi pecah ini akan menjadi peristiwa dahsyat jika benar-benar terjadi. Allah Sang Maha Pemilik alam semesta berkuasa penuh atas semua yang ada dalam genggamannya. Peristiwa langit terbelah dan bumi pecah itu pernah akan terjadi hanya dengan satu ucapan. Lantas apa ucapan keji yang ditujukan untuk Allah tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak lagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Quran Surat Maryam ayat 88-92. Pantaskah Allah dikatakan punya anak seperti yang dijelaskan ayat tadi? Sungguh ucapan seperti itu adalah batil dan munkar yang hampir saja membuat langit terbelah dan bumi pecah. Inilah sanggahan yang telak pada orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Ada kelompok yang mengatakan bahwa Isa sebagai putra Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa Uzair itu putra Allah. Sedangkan kaum musyrikin mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Maha suci Allah akan perkataan busuk mereka. Allah membantah mereka dan berfirman bahwa ucapan tersebut sungguh sangat-sangat keji. Ayat di atas menunjukkan bahayanya ucapan semacam itu. Allah mengungkapkan bahwa hampir-hampir saja langit terbelah dan bumi pecah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan mungkar tersebut. Ingatlah, Allah tidak pantas dikatakan demikian. Apabila dinyatakan Allah memiliki anak, itu menunjukkan adanya sifat kekurangan dan itu sama saja menandakan Allah itu butuh pada makhluk. Padahal Allah itu Ghaniyul Hamid yang maha cukup, artinya tidak butuh pada makhluknya lagi maha terpuji. Syekh Asy-Sya'di dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman menjelaskan, begitu pula jika ada yang mengatakan Allah memiliki anak, berarti anak itu akan serupa dengan orang tuanya, padahal tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Berarti kekeliruan dari pernyataan Allah itu memiliki anak. 1. Allah sama sekali tidak butuh pada makhluk. 2. Allah itu tidak serupa dengan makhluk sebagaimana kemiripan antara orang tua dan anak. Ka'ab al-Akhbar mengatakan, malaikat akan murka, api neraka akan panas menyala ketika mereka menyuarakan apa yang mereka katakan. Kendati demikian, Allah masih tetap memberikan rezeki. Meskipun difitnah dan disakiti, Allah tetap memberikan maaf. Dalam hadis yang dikeluarkan dalam Asy-Syahihain, tak ada sesuatu pun yang lebih sabar dari bentuk disakiti yang ia dengar selain Allah. Mereka menyatakan bahwa Allah memiliki anak. Meski demikian, Allah masih memaafkan mereka dan tetap memberikan mereka rezeki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari. Sahabat yang beriman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keimanan dan keislaman kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, menjadi kekasih Allah adalah harapan indah bagi setiap muslim. Maka menjadi musuh Allah adalah sebuah petaka yang perlu dihindari. Menjadi musuh Allah membuatnya selalu disertai murka Allah. Alangkah menderitanya orang-orang yang dideklarasikan sebagai musuh Allah Ta'ala di hari kiamat. Padahal Allah Ta'ala maha pengasih yang tak pilih kasih. Dia adalah maha penyayang bagi semua hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyebutkan 3 golongan yang kelak akan menjadi musuh bagi Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ada 3 golongan, aku akan menjadi musuhnya, niscaya aku memusuhinya. Mereka itu adalah seseorang yang berjanji dengan namaku kemudian ia mengingkarinya, dan seseorang yang menjual orang merdeka kemudian melaknat hasilnya,
dan seseorang yang mempekerjakan buruh dan buruh tersebut telah menyempurnakan pekerjaannya namun ia tidak pernah memberikan upahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut menyiratkan sekilas tentang kriteria kesolehan seseorang kepada saudaranya. Allah menyebutkan bahwa ketiga golongan tersebut adalah: 1. Ingkar janji. Dalam agama Islam, janji dianalogikan sebagai sebuah hutang, yang mana hutang adalah wajib ditunaikan. Konsep al-wa'du dainun, janji adalah hutang, menjadi penting sebab hutang harus ditunaikan atau dilunasi. Sedangkan orang yang mengingkari janji dalam sebuah hadis termasuk dalam kategori orang munafik. Beberapa ciri orang munafik: pendusta, pengingkar janji, dan pengkhianat. Perintah menunaikan janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Atau dalam hadis, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazar. Perintah melaksanakan amanah dan menunaikan janji berarti bukti bahwa manusia tersebut menjaga hak-hak baik kepada Tuhannya maupun sesamanya. Sedangkan hadis tersebut berarti bahwa yang diperintahkan Allah kepada kita adalah bukti iman. Sedangkan lawannya yaitu mengkhianati amanah merupakan bukti kemunafikan. 2. Menjual orang. Selanjutnya adalah orang yang menjual orang, lantas menikmati hasil penjualannya tersebut. Hal ini mengingatkan kita kembali ke alam perbudakan yang sering terjadi pada zaman pra-Islam. Adapun korban orang yang diperjualbelikan ialah para budak perempuan. Budak perempuan kala itu diperdagangkan dengan harga murah. Tidak sedikit dari mereka dipaksa melacurkan diri oleh para majikannya. Dalam praktek zaman sekarang, penjualan orang tersebut bisa dikemas dengan rapi atau biasa yang dikenal dengan human trafficking. Dalam praktek zaman sekarang, sebuah perdagangan manusia dalam segala jenis bentuk jual beli manusia dan juga eksploitasi terhadap manusia seperti pelacuran atau pengambilan organ tubuh manusia. Praktek seperti itulah yang tidak diperbolehkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 33. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencuri keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Quran Surat An-Nur ayat 33. 3. Tidak membayar upah pegawai. Golongan yang terakhir yang kelak akan menjadi musuh Allah adalah seorang atasan yang tidak menunaikan kewajiban untuk membayar bawahannya. Bekerja dalam Islam diartikan sebagai bentuk pengabdian seseorang baik pada Tuhan maupun bentuk usahanya untuk mendapatkan penghasilan, sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Islam juga menjamin hak pekerja dengan baik. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat orang yang bekerja itu kering. Dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, berikan kepada mereka upahnya sebelum keringatnya kering. Sahabat yang beriman, semoga kita semua terhindar dari ketiga golongan tersebut dan senantiasa berusaha menunaikan amanah dalam tiap sendi kehidupan kita, baik terhadap Allah maupun sesama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.